Musim lalu, Barcelona terseok, tersandung di La Liga, terhenti di Eropa, dan terus-menerus diterpa keraguan. Namun musim ini, segalanya berubah. Satu nama jadi poros transformasi besar, Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini datang tanpa banyak kata, tapi dengan visi besar. Dan kini, Blaugrana mulai menunjukkan wajah barunya. Lebih berani, lebih dewasa, dan lebih mematikan. Apakah ini era baru kejayaan Barcelona? Ataukah hanya fata morgana di tengah gurun transisi? Ketika Xavi mengumumkan mundur, Barcelona seperti kehilangan arah. Sang legenda gagal merawat konsistensi, dan tekanan internal mulai menggila. Tapi kedatangan Hansi Flick mengubah segalanya. Mantan pelatih Bayern ini membawa struktur baru, bukan hanya soal taktik, tapi juga kultur. Latihan jadi lebih disiplin, intensitas ditingkatkan, dan setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan. Dan tak segan mencoret nama-nama besar, tak takut memainkan pemain muda di laga besar, dan yang paling penting, membawa ketenangan ke ruang ganti yang sempat berantakan. Barcelona dikenal dengan tiki-taka, tapi Flick tak terpaku pada romantisme itu. Dia membentuk tim yang fleksibel, kadang main dengan 4-2-3-1, kadang 3-4-2-1 saat bertahan. Pemain lebih vertikal, transisi lebih cepat, dan pressing lebih terorganisir. Pedri dan Gavi jadi dinamo lini tengah. Lamine Yamal berkembang jadi bintang masa depan. Dan Ilkay Gundogan, dia jadi otak distribusi bola. Barcelona kini tak lagi sekedar menguasai bola. Mereka tahu kapan membunuh lawan dan kapan mengontrol tempo. Di tangan Flick, pemain muda seperti Kubarsi, Fermin, dan Yamal tak hanya numpang lewat. Mereka jadi tulang punggung. Kubarsi bermain dengan kedewasaan luar biasa di usia belia. Fermin jadi gelandang box to box dengan naluri mencetak gol. Dan Lamine Yamal, dia bukan sekedar wonderkid, dia pemain yang bisa mengubah pertandingan seorang diri. Flick memberi mereka tanggung jawab besar, dan mereka membayarnya dengan performa luar biasa. Ini adalah fondasi Barcelona masa depan, bukan sekedar mengandalkan nama-nama besar, tapi membangun ulang dari akar. Musim ini, Barcelona bukan hanya bangkit, mereka mendominasi. Di La Liga, mereka di puncak klasemen. Pemain mereka semakin efektif, mencetak gol tanpa banyak peluang terbuang. Solid di belakang, kreatif di tengah, dan tajam di depan. Tapi yang paling mengejutkan adalah Liga Champions. Barcelona akhirnya kembali ke semifinal. Setelah bertahun-tahun jadi bahan olok-olok, kini mereka tampil sebagai kekuatan Eropa yang baru, mengalahkan tim-tim kuat dengan cara yang meyakinkan. Tak lagi panik saat tertinggal, tak lagi mudah runtuh dalam tekanan. Semua ini berkat filosofi dan mentalitas yang ditanamkan Flick. Efeknya sangat terasa. Tapi, satu hal yang harus diingat, musim belum berakhir. Barcelona masih bersaing ketat dengan Real Madrid. Dan di Liga Champions, raksasa-raksasa Eropa menanti. Flick tahu, dominasi sesaat tak berarti apa-apa tanpa trofi. Konsistensi adalah ujian berikutnya. Bisakah mereka menjaga intensitas ini hingga akhir musim? Bisakah mereka menuntaskan musim dengan gelar, bukan hanya pujian? Semua itu akan dijawab di minggu-minggu terakhir musim ini. Barcelona bukan hanya sedang bangkit, mereka sedang berubah, berkembang, dan berevolusi. Di bawah tangan dingin Hansi Flick, La Masia kembali bersinar. Camp Nou, meski masih direnovasi, kembali berdenyut dengan gairah.
dan fans kembali punya alasan untuk bermimpi. Apakah ini awal dari era keemasan baru? Satu hal yang pasti, Barcelona kini bukan hanya sekedar tim besar. Mereka kembali jadi ancaman.